Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke harf, ya Ustaz? Huruf ya? Naam. Kita masih di babul kalam ya? Ya, babul kalam. Al-harf. Al-harf. Fi'lul madi, Pak. Sudah tuh, Pak. Sekarang al-harf, Pak. Al-harf ya. Sudah tuh. Al-harfu lagi. Jim al-harfu. Ya, jim. Al-harf. Man sayaqra? Tafadhal. Rahmadi, anta taqra awalan Rahmadi. Ya. Naam. Kalau di sekolah lama apa balik? Babul kalam tadi. Babul kalam. Madi adalah kandungan. Mustarabi bisa antum di Zubair belajar usul itu kitab memang. Ada. Mulai dulu, Ustaz. Mulai dulu, Robek. Iya. Tinggi dah mati Mustafa Salisa dulu. Anak kelas. Iya, betul pengulangan tuh. Murajaah ya. Tafadhal Rahmadi. Jim. Iya. Nanti mah. Al-jim wal harfu Madalla ala makna fi huruf. ha Ala makna fi ghairihi. wa minhu Tafadhal istamir. al-awwal al-waw wa ta'ti atofatu Atifatan. atifatan fatufidu Ishtirak. istiraka al-muta'atifu Faini. al-muta'atifaini fil haqam Fil hukmi. wala taqalu Siapa? taqali at-tari Wala taqtadi. Wala taqtadi wala taqdi at-tartibu at-tarti wala tanafi wala tunafi wala tanafi tunafihi. ila bi Dalil. Nah. Khalas, yakfi. Sekarang kita akan masuk kepada al-harf, yaitu jenis-jenis kalam. Anwa'ul kalam, sebagaimana kalau di dalam bahasa anwa'ul kalam salasah. 3 ada isim dan fi'il dan harf. Sekarang kita akan bahas harf itu di usul fikih atau ditinjau dari sisi usul fikihnya. Mungkin kalau ditinjau dari sisi nahwu sudah berlalu mungkin dah. Kalau yang sudah pernah belajar di Al-Ajrumiyah. Sekarang kita masuk al-harf min haitsu usul. Ditinjau dari sisi usulnya. Bagaimana kita menggunakan huruf ini, apa fungsinya dari sisi usul fikih. Wal harfu qala al-muallif rahimahullah
ma dalla ala ma'na fi ghairihi, sesuatu yang menunjukkan di atas makna pada selainnya. Itu adalah definisi dari al-harf. Maksudnya di sini adalah huruf itu kalau dia berdiri sendiri dia tidak punya makna. Waalaikumsalam. Tapi kalau huruf disandingkan dengan isim, maka dia akan memiliki makna. Misalnya contohnya fi ini aja. Kalau kita katakan Muhammadun fi, berarti si huruf fi ini belum memiliki makna. Kita tidak mengetahui maknanya. Muhammadun fi, Muhammad di. Berarti dia butuh kepada selainnya, yaitu butuh kepada isim. Kalau kita katakan Muhammadun fil masjidi, barulah jelas ucapan, baru jelaslah kita faham apa yang dikatakan oleh si fulan tadi. Berarti dia mengatakan si Muhammad itu berada di masjid. Tapi kalau seperti yang tadi Muhammadun fi, berarti dia tidak punya makna. Itulah yang dimaksud dengan al-harf. Dia punya makna tapi butuh kepada selainnya. Tapi kalau dia sendiri, dia tidak memiliki makna. Hakadha. Wa minhu. Dan di sini kata Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, dan di antara huruf-huruf itu adalah, pertama, beliau di sini mengatakan al-waw. Ada huruf itu disebut dengan al-waw, huruf waw kata beliau. Kemudian di sini Syekh rahimahullah mengatakan waw ini dia datang altifah. Kalau wa ta'ti, waw nanti dan ta'ti artinya datang altifah. Kalau secara bahasa atifah itu artinya adalah sayang, lembut, kemudian lunak. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, dikata atifah ini tidak bisa kita katakan lembut, kasih sayang, yaitu dia ataf, itu mengikuti. Jadi dia mengikuti apa yang sebelumnya. Itu adalah sebutan waw. Fatufidu ishtiraka al-muta'atifaini fil hukmi. Maka tufidu, maka huruf waw ini berfungsi atau memiliki faedah. Ishtirak al-muta'atifain. Ishtirak itu artinya kesamaan atau mengikuti, saling sama, al-muta'atifain, yang saling diikuti dalamnya. Fil hukmi, maksudnya dalam perkara hukum. Misalnya, kalau misalnya sebelumnya itu marfu', berarti dia juga harus marfu'. Kalau dia dhammah, kalau dia mansub, berarti dia juga harus mansub. Kalau dia majrur, dia juga harus majrur. Itu yang disebut fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukum. Maka dia berfungsi mengikuti yang sebelumnya fil hukum, dalam perkara hukum. Maksudnya hukum di sini adalah hukum dalam kaidah bahasa Arab. Contohnya misal jaa Muhammadun wa salihun. Berarti Muhammad dan Saleh dia itu sama-sama datang. Contohnya seperti ini. Kalau fungsi huruf waw itu. Ini. Masyaallah mimsaha. Karena al-waw ini al-wawu di kaidah bahasa Arab dia fungsinya sebagai tufidu ishtirakan, ishtirakan. Jadi fungsinya itu saling bersamaan, ishtirak, saling mengikuti. Misal
Misaluhu. Contohnya misalnya Ja'a Muhammadun wa salihun. Nah, di sini wawunya. Waw di sini berfungsi dia istirak, sama atau berbarengan. Misalnya Ja'a Muhammadun wa salihun. Kemudian si Muhammad datang dan Saleh juga datang bersama-samaan. Jadi dia misalnya masuk ke dalam sebuah aula, sebuah tempat, dibuka pintu, Muhammad datang dan si Saleh juga datang. Jadi dia bersamaan seperti ini. Itu namanya tufidu istirakan. Jadi makna aslinya itu waw ini hukum asalnya itu dia bermakna istirak, bersamaan. Kemudian di sini disebutkan fil hukmi. Apa maksud dalam fil hukum? Yaitu dalam hukum kaidah nahwu. Kalau misalnya yang di awal dia dhammah, berarti yang setelahnya harus juga dhammah. Kalau sekiranya kasrah, kemudian setelahnya juga kasrah. Kalau dia sebelumnya fathah, berarti setelahnya juga harus fathah. Contohnya misalnya kita melihat ada dua orang. Ra'aitu aliyan wa khalidan. Ra'aitu aliyan wa khalidan. Itu yang dimaksud dengan fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukm. Yaitu dia sama berbarengan dalam permasalahan hukum dalam nahwu. Kalau dia dhammah, sudahnya juga harus dhammah. Dia kasrah, dia juga kasrah. Dia fathah juga harus fathah. Contohnya ra'aitu Muhammadan wa salihan, itu dalam hukum. Ini di dalam kaidah bahasa Arab. Di dalam usul fikih juga akan dibahas fungsi dari huruf waw tadi ini. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wala tattadi at-tartiba, dan dia tidaklah berfungsi berguna sebagai tartib. Apa maksud tartib? Yaitu teratur, berurutan dia. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwasanya waw itu dia berfungsi sebagai istirak. Hukum asalnya itu dia bersamaan. Dan dia bukanlah tertib. Kalau yang namanya tertib pasti ada namanya jeda. Ya kan? Datang, kemudian beberapa detik kemudian datang lagi si fulan. Itu maksud dengan tertib. Kalau istirak ini dia bersamaan, sama-sama datang itu. Kemudian di sini wala tunafihi illa bidalilin. Kata Syekh rahimahullah, tidaklah menghapus makna waw ini, yaitu yang bermakna istirak ini, kecuali dengan didatangi dalil. Dari penjelasan dari di sini apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, kita bisa faham al waw ini fungsi aslinya itu dia bermakna istirak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ketemu di dalam Al-Quran, dalam hadis waw, berarti kita hukumi hukum asalnya dia adalah istirak. Hukum asalnya terlebih dahulu. Kapan dia hukum asalnya itu bergeser atau berubah? Kalau dengan adanya dalil. Kalau ada dalil. Contohnya misalnya kita letakkan inna safa wal marwah min sya'airillah. Ini contoh akhir yang berikutnya. Kita ambil contoh dari Al-Quran. Inna safa, terbalik. Inna safa wal
min sya'airil lah. Min sya'airil. Nah, kan ini kita lihat kan hukum asalnya, kita kembali kepada waw tadi, ya kan? Ini ada waw di sini, berarti dia bersamaan. Berarti dari sofa atau ke marwah. Kemudian fungsi waw ini karena dia bukan bermakna tartib, wala yaqtadi tertibah. Karena dia tidak bermakna teratur atau tidak makna tersusun. Bisa jadi kalau misalnya kita pahami, kalau hanya sekedar dari sini saja kita pahami, mungkin bisa aja kita mulai sa'inya dari marwah, kemudian baru dari sofa, ya kan? Kalau misalnya kita pahami waw ini misalnya secara letter like tanpa ada dalil yang mengatakannya, nah, berarti memang kita tahu waw di sini fungsinya istirak, bersamaan. Kemudian dia tidak bermakna tertib, tidak teratur, tidak tersusun, tidak berurutan. Itu makna dari waw. Mungkin orang mengerjakan sa'i, mungkin bisa aja dari marwah terlebih dahulu. Kemudian bisa jadi dari sofa. Jadi semaunya aja, kapan dia mau. Misalnya dia datang dari ujung sana, kemudian ternyata dia datang dari marwah. Padahal di sini ada sofa di bawah. Nah, kalau dia berada di atas, kalau dia memahami ayat ini, waw ini, tanpa dalil selanjutnya, bisa jadi dia melakukan sa'i itu dari marwah aja lah, turun nanti ke sofa, nanti sofa ke marwah. Nah, itu kalau dia memahami waw ini secara letter like saja. Padahal di sini ada lagi penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada'a bihillah. Kemudian abda'u maksudnya saya memulai, itu sa'i kan? Abda'u bima bada'a bihil lah. Nah, hadis inilah yang mengatakan kalau bahwasanya sa'i dari sofa dan marwah itu harus berurutan, harus secara urut, dari sofa dulu baru nanti ke marwah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memulainya sebagaimana Allah memulainya. Maksudnya sebagaimana yang Allah ajarkan. Kata Allah, Muhammad, kalau kamu mau sa'i, awali dari sofa, kemudian baru ke marwah. Berarti hukum waw di sini berubah, ya kan? Sebab berubahnya kenapa? Karena ada dalil, ya kan? Nah, waw di sini tidak lagi bermakna istirak, tapi bermakna tartib, kan? Wala tunafihi illa bi dalil. Tidaklah menghilangkan, menghapus mana waw yang bermakna istirak ini kecuali dengan adanya dalil. Kecuali adanya dalil itu. Faham apa-apa Ibu? Nah, dia Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti bisa menjelaskan kenapa orang harus dari sofa dulu, dari kemudian dari marwah. Bisa Bapak-bapak Ibu jelaskan waw di sini fungsinya bukan bermakna istirak. Kalau waw bermakna istirak, berarti dia tidak tertib. Bisa diawali dari ini, bisa diawali dari yang sisi lain. Kalau waw bermakna istirak. Tapi waw ini dia adalah bermakna yaitu tertib, yaitu berurutan dari satu ini ke satu yang lain. Kenapa? Karena ada dalil. Mana dalilnya? Dalil yang yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ini, ya kan? Mungkin bisa jadi orang memahami ayat ini bisa dari marwah, bisa dari sofa.
Kalau sekiranya tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kesimpulannya adalah waw ini pertama adalah waw itu hukum asalnya bermakna istirak. Kemudian dia tidak tertib. Dia tidak tersusun, tidak berurutan. Yang ketiga, dia bisa hukumnya berubah kalau dengan adanya dalil. Itu dari mana waw ini. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran atau baca hadis atau Al-Quran lah kita ambil. Kalau kita sudah belajar usul fikih, wah ini makna ayat ini seperti ini itu. Waw ini bukan waw istirak. Waw ini bisa jadi wawnya tertib. Contoh lain misalnya dari surah Al-Maidah kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum. Waw di sini kita perhatikan apa fungsi waw di sana, istirak atau tertib? Tertib. Karena dengan adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika itu bisa juga berdalil dari hadis Utsman bin Affan. Kala itu Utsman bin Affan berwudu kemudian memanggil maulanya, yaitu pembantunya, budaknya, Imran bin Husain. Kemudian Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Kemudian setelah selesai berwudu, sesuai dengan urutan, lalu Utsman bin Affan mengatakan, inilah yang disebut dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi ini, hadis dari Utsman bin Affan itu menggugurkan, membatalkan makna waw di ayat Al-Quran, ayat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi waw di situ bukan bermakna istirak, tapi tertib. Di situ makna tertib. Jadi kita kalau berwudu diawali sesuai dari tangan, ya kan? Kemudian dari 4 rukun wudu tadi kan. Kemudian para ulama mengatakan dari perkara wudu tadi itu, karena ayat tadi waw tadi dia bermakna tertib, ya kan? Kemudian sebagian para ulama mengatakan hukumnya itu istihbab, mustahab kata para ulama. Sebagian para ulama mengatakan istihbab. Jadi kalau ada orang berwudu tidak tertib, maka jangan sampai kita menyalahkannya. Karena sebagian para ulama mengatakan dia tertibnya itu bukan wajib, tapi hukumnya istihbab. Itu sebagian para ulama. Tapi kalau jumhur mengatakan harus tertib, karena waw di sana bukan waw istirak, tapi wawnya waw tertib. Kemudian contoh yang lainnya lagi, misalnya di surat At-Taubah yang tentang zakat ayat 60 ya kalau nggak salah, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Kita perhatikan waw di sana. Waw di sana bermakna waw istirak. Kenapa? Karena tidak ada dalil baik dari Quran, dari hadis yang yang menjelaskannya. Jadi boleh saja. Karena kalau kita kembali ke mana waw ini, waw itu kan bermakna istirak dan dia tidak tertib, ya kan? Boleh saja kita katakan seperti ini. Apakah harus kalau sesuai dengan konteks ayat itu, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Misal fuqara belum selesai nih kita bagikan zakatnya. Apakah kita harus menunggu fuqara ini selesai dulu hak dia? Kan tidak. Boleh kita berikan mau ke wal gharimina fi sabilillah,
aw binis sabil, atau orang yang baru masuk Islam, atau boleh kita kasihkan kepada amil zakat, dan yang termasuk yang 8 asnaf tadi, tidak harus berurutan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau mau berzakat, misalnya di daerah bapak-bapak ibu-ibu ada fakir, orang fuqara, kebutuhan hajatnya itu belum terpenuhi, ya kan? Kemudian kata bapak-bapak ibu-ibu, tetangga saya ini punya utang nih, al-gharimina fi sabilillah. Kemudian sedangkan yang fuqara di sekitar komplek kita itu, di sekitar lingkungan kita itu belum terpenuhi keseluruhannya atau belum mendapatkan zakat. Tapi tetangga sebelah ada yang berhutang. Boleh bapak-bapak ibu-ibu memberikan zakatnya kepada orang yang berhutang, yang berhutang di jalan Allah. Tidak harus tertib. Jadi ayat tadi itu, surat Taubah itu, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, itu tidak mesti tertib. Tidak mesti kita awali dulu memberikan zakat kepada fuqara, masakin, amil zakat, kemudian kepada mu'allaf, kemudian kepada orang berhutang, wa fir riqab, budak, kemudian apa lagi, wal gharimina fi sabilillah, dan orang berhutang di jalan Allah, dan ilmu sabil. Tidak mesti harus berurut. Kita kasih dulu fuqara, sedangkan ini ada mu'allaf yang baru masuk Islam, dia butuh uang untuk menunjang kehidupannya. Kita tunggu, dah habisin dulu haknya, selesaikan dulu, tunaikan dulu haknya fuqara. Itu kan kalau tertib menunggunya pastilah lama. Sedangkan mu'allaf itu kan berada pada posisi yang ke berapa itu? Fuqara, masakin, wa amilina 'alaiha, yang keempat dia. Kalau misalnya sekiranya syariat mengatakan sesuai tertib, kapan nih orang akan mendapatkan zakat? Padahal dia sangat membutuhkan. Makanya waw di sana dalam surat Taubah itu ayat 60 itu, dia tidak termasuk wawnya, tidak waw tertib. Jadi wawnya bermakna istirak. Mana istirak. Jadi sekali lagi, waw itu pertama kesimpulannya dia bermakna istirak, hukum asalnya bersamaan. Yang kedua, dia itu tidak mesti tertib. Boleh yang mana kita sukai aja. Kita mau ini, kita mau ini. Kemudian dia itu tidak akan berpaling hukumnya kecuali dengan ada dalil. Seperti tadi, inna safa wal marwa min sya'airillah, abda'u bima abada bihillah. Jadi hadis inilah yang menggugurkan, membatalkan makna si waw. Itu dia. Faham ya Rahmadi? Hah? Apa, Bu? Itu tertib dia, Bu. Kenapa? Karena ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau contohnya dari hadis Umrah bin Husain tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang kaya gurunya ya. Iya. Tergantung kondisi gurunya, Pak. Kalau gurunya masuk fuqara, ya kan? Iya. Itu ada aliran seperti itu, ada tuh. Bahkan dia membayar sholat ke gurunya, puasa ke gurunya. Jadi yang kaya gurunya, muridnya bakureh, yang menikmati gurunya. Itu kan ya bisa bisa ya dinasati itu, Pak, pakai kaidah usul fikih, Pak. Terapkan kaidah usul fikih di dalam surat At-Taubah tadi itu kan, yang berhak menerima zakat. Jadi makna ayat di situ, waw di sana, dia tidak bermakna tertib. Dia mesti siapa saja, apa saja yang masuk dari 8 asnaf tadi, maka dia berhak menerima zakat. Tidak harus mesti fuqara atau di antara 8 tersebut. Tidak harus mesti kita mendahulukan ini
kemudian ini, kemudian ini. Boleh kita, misalnya kita kasih Ibnu Sabil, kita kasih ini. Nah. Yang penting 8 asnaf itu dia berhak mendapatkan zakat itu. Kemudian wala tunafihi illa bidalil. Kemudian contoh lain yang masalah usul fikih sebanyak-banyak contoh. Apa contoh lain misalnya? Di dalam ayat dan hadis. Khalas. Sekarang kita masuk kepada al-fa. Al-fa. Kemudian di sini Syekh rahimahullah mengatakan ada yang disebut dengan huruf fa. Tafaddal, siapa yang mau baca? Silakan Pak. Al-fa. Atifatan. Fatufidu istirakal muta'atifaini fil hukmi ma'at tartibi wa ta'qib wa ta'qib. Na'am. Wa ta'qib Sababiyah di fatufidu ta'lil. Ta'lila. Ta'lila. Sekarang kita masuk kepada fa. Fa ini hampir sama dengan kayak waw. Wal fa al fa'u wa ta'ti 'atifatan, dan dia itu datang bentuk ataf atau mengikuti. Wa tufidu, maka dia berfungsi atau memiliki faedah istirakal mu'atifaini fil hukmi, yaitu fungsinya adalah bersamaan dengan dua yang diikutinya dalam perkara hukum, ma'at tartib wa ta'qib, bersamaan yaitu tertib dan setelahnya. Ta'qib itu artinya ba'da, setelahnya. Jadi sini perbedaannya adalah kalau fa itu dia sama istirak muta'atifaini dalam hukum, cuman fa ini dia fungsi lainnya sebagai tertib. Kemudian wa ta'qib. Misalnya contohnya fa. Al-fa misalnya di sini. Dia ada jeda. Dakhala ustazun fadakhala mudirun. Jadi ustadz datang, maka mudir juga datang. Tapi di sini fa ini bermakna tertib. Fa di sini dia bermakna tertib. Dia bersamaan, tapi dia ada jeda. Misalnya datang dulu seorang ustadz, nggak berapa lama diikuti mudir. Itu fungsi dari fa. Dia sama-sama bermakna istirak, sama-sama dia masuk, cuman perbedaannya itu adalah dia ada jeda, jadi tidak berbarengan. Dia sama-sama masuk, cuman ada jeda. Itu. Ini maksudnya fa ini dia berfungsi sebagai
tertib wa ta'qib itu. Itu maknanya dia. Kemudian dia juga harus sama dalam sisi hukum. Kalau dia misalnya dia madhi, di sini juga madhi. Kalau dia muzakkar, dia juga muzakkar. Dia dhammah, dia juga dhammah. Dia fathah, dia juga fathah. Kemudian darabtu aliyan fa khalidan. Saya memukul Ali, kemudian saya mukul si Khalid juga. Jadi setelah Ali dipukul, kemudian dia nanti akan mukul si Khalid. Dia itu. Ini fungsi fa yang pertama, yaitu bermakna tartib dan ta'qib. Kemudian ada juga fa ini wa ta'ti sababiyatan, dan dia datang sebagai sebab. Fatufidu ta'lila, maka fungsinya ta'lil. Ta'lil itu diartikan karena atau sebab. Misalnya dari apa nama tu? Dari apa nama tu? Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa nama tu? Wala tatagaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wala tatagaw fihi. Sinilah. Ini fa yang bermakna sabab. Wala tatagaw fayahilla 'alaikum ghadabi. Artinya janganlah kalian berlaku zalim atau melampaui batas fihi di dalam pada suatu negeri. Maka kalian telah menghalalkan atau telah mengizinkan murkaku atas kalian itu. Jadi di sini adalah fa di sini berfungsi fa sababiyah. Fa di sini bermakna fa sababiyah. Apa sebabnya sampai Allah marah itu? Kalau kita misalnya lihat dari konteksnya ayat itu, ya kan, kita tahu nih fa ini fa sababiyah, bukan tertib, ya kan? Apa sebabnya sampai Allah mengatakan fa yahilla 'alaikum ghadabi? Kalian telah menghalalkan, mengizinkan kemarahanku, kemurkaanku atas kalian. Apa sebabnya? Yaitu ada sini larangan. Janganlah kalian berlaku zalim atau melampaui batas. Apa hasilnya nanti? Maka dari melakukan zalim ini, sebabnya itu resikonya nanti murka Allah akan datang. Kita tahu karena ada di sini fa sababiyah, itu maknanya. Jadi ketika kita memahami dalil, makanya kita butuh namanya usul fikih. Wala tatagaw. Wala tatagaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi.
Janganlah kalian melampaui batas di satu negeri, maka aku akan di fa di sini bukan fa tartib. Kemudian ada lagi fa sababiyah. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarrah. Ini gimana Ustaz? Yang ini. Fa'in aslamu fa'in sadaq. Wa in aslamu, fa-nya itu jika kalian maka kalian mendapatkan apa kan apa namanya itu? Fa-nya itu fa jawabu syart. Fa jawabu syartiyah. Beda lagi. Wa in aslamu faqadih tadaw. Nah, itu dia fa-nya itu fa sabab ya. Fa apa namanya itu? Syart. Jawab syart. Karena ada diawali dengan in syartiyah. Itu. Maka jawabannya adalah nanti jika kamu berpasrah diri atau berislam, maka kamu akan mendapatkan petunjuk, ya kan? Dan jika kalian berpaling, maka kalian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalau diawali dengan syarat, berarti itu adalah jawaban dari yang pertama. Ya. Iya. Fatufidu ta'lil. Maka dia bisa dijadikan sebab itu. Kemudian seperti ayat tadi di apa kan? Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Di sini. Contoh lain dari Al-Qur'an. Alam tara. Apakah kamu tidak memperhatikan melihat annallah anzala ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarrah. Mukhdarratan. Jadi fa di sini dia bermakna tartib. Ya kan? Kenapa? Pasti setelah hujan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Berarti kan dia tidak bersamaan. Ya kan? Misalnya hujan turun, apa langsung tumbuh? Nah, berarti fa di sini fa bermakna tartib wa ta'qib. Nah, jadi misalnya hujan turun membasahi bumi, kemudian apakah pas hujan turun itu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh? Kan tidak kan? Setelah selesai hujan, fatusbihu al-ardu mukhdarrah. Maka fa di sini bermakna tartib wa ta'qib. Oh, bermakna ta'qib sesudahnya. Kemudian misalnya tazawwaja fulanun fa'anjabalahu. Sefulan menikah, maka dia istrinya melahirkan. Apakah pas langsung nikah langsung punya anak? Kan ada aja jeda setelahnya. Enggak mungkin orang misalnya ini fa-nya bermakna
ta'qib. Nih, fa'nya mana ta'qib atau setelahnya. Jadi setelah hujan turun, setelah Allah menurunkan hujan, ya kan? Berarti nanti tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dan tanah akan menjadi subur. Nah, berarti fa ini kita pahami fa'nya mana ta'qib. Misal seperti contoh tadi, tazawwaja fulanun fa anjabat lahu zaujatuhu. Nah, misalnya seseorang itu menikah, kemudian maka setelah itu istrinya melahirkan. Jadi fa di situ fa ta'qib. Enggak mungkin habis ijab qabul nikah, kemudian setelah dia melakukan jima atau berhubungan suami istri, apakah langsung jadi anak atau istrinya langsung hamil. Berarti kan dia butuh waktu, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun. Berarti fa di sana fa ta'qib. Misalnya tazawwaja fulanun fa anjabat lahu zaujatuhu. Misalnya Ramadi menikah hari ini. Kemudian apakah Rahmadi istrinya 2 hari kemudian langsung hamil? Kan tidak, mustahil. Ya kan Ramadi? Mustahil kan? Makanya fa di situ namanya fa ta'qib. Tazawwaja fulanun fa anjabat lahu zaujatuhu. Kalau di awal kalimat dia menang misalnya ini ya kan faqad kadzabu bil haqqi. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahu. Bisa juga fa-nya bermakna ibtidaiyah, permulaan. Fungsinya apa di sana? Bisa jadi dia kalimat baru dari yang sebelumnya. Kalau qad itu taukid dia. Iya. Ya, kalau diawali dengan fa itu bisa di ibtidaiyah. Permulaan. Mengawali dari misalnya kisah yang sebelumnya sudah selesai. Kemudian ada fa. Jadi dia kan bisa jadi fa-nya istinafiyah. Melanjutkan atau masuk kepada pembahasan yang baru. Iya. Enggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Enggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Itu namanya fa istinafiyah. Bisa istinafiyah dia. Fadal. Enggak berbarengan dia. Kalau tertib, dia kan tertib kan, ada jeda dia. Enggak berbarengan. Memang si fa itu dia mana istirak bersamaan, cuman dia ada jeda. Dia sama-sama datang. Cuman sekian detik baru datang si fulan. Itu namanya tertib wa ta'qib. Itu fungsi dari si fa. Karena dia ada jeda. Tapi kalau waw, hukum asalnya dia barengan seperti ini dia. Tapi kalau wa fa seperti ini dah. Itu dia. Kemudian yang fungsi lainnya fa itu ada sebagai sababiyah. Misalnya idza akalta hadar ruzza fa aqtuluk. Jika kamu makan nasi, maka saya akan membunuhmu, itu kan. Berarti fa-nya di sana fa sababiyah dia kan. Cobalah makanlah. Mafhum Bapak-bapak Ibu-ibu? Jika diiringi dengan fi'il amar dengan Ustaz sekarang. Jika diiringi oleh fi'il amar sedangkan itu as-sababiyah dia, Bu. As-sababiyah izhab. Ya. Fa'tabiru ya lil absar.
Yaitu lihat dulu kalimat sebelumnya, Bu. Bisa jadi fa-nya seperti ataf aja, misal tertib. Ya kan? Nah, lihat kalimat sebelumnya. Kalau dia masuk di amar, kita lihat sebelumnya. Jadi kita harus kembali kepada konteks sebelumnya itu. Kemudian kalau kita kembali kepada nahwu, kan ada fa sababiyah kan, yang memansubkan fi'il mudhari'. Ya kan? Ada dua. Yang pertama dia bermakna an-nafyu, yang kedua bermakna talab. Kemudian talab tersebut adalah 8. Ciri-cirinya dari talab itu, kalau misalnya diawali dengan fil amar, udrus fatan jaha, belajarlah maka kamu akan sukses atau lulus. Fa di situ bermakna fa as-sababiyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il amr. Di sini juga fa-nya disebut sababiyah karena diawali dengan nahyun, larangan. Nah, kalau kita murojaah lagi al-jurmiyah kemarin, ya kan? Kan ada yang sibu af'ala al-mudhari'ah, ya kan? Ada yang memasukkan fi'il mudhari'. Salah satunya adalah fa as-sababiyah. Kemudian kalau kita review sedikit, fa as-sababiyah itu kenapa fi'il mudhari' sesudahnya itu dibaca mansub atau fathah? Karena dua. Yang pertama nafyun, yang kedua talab. Talab itu sendiri adalah 8. Salah satunya adalah dengan bentuk nahyun, larangan. Jadi kaidahnya kalau kita dalam baca kitab, kalau kita pakai fa sababiyah ini, kalau dia bertemu dengan salah satu yang 8, contohnya yang ini, yaitu nahyun. Kemudian kita masukkan sesudahnya fi'il mudhari'. Kita kasih huruf fa. Sudah pasti fi'il mudhari'nya dibaca mansub itu. Misalnya la ta'kul ya akhi itu. Fatakhsara. Jangan makan wahai saudaraku, maka kamu akan rugi. Nah. Jadi intinya lagi kembali kepada nahwu. Kapan kita tahu fa-nya fa sababiyah? Kalau kita tahu kaidah nahwu. Nah, jadi kaidahnya adalah Bapak Ibu, kapan kita memasukkan fa itu fa sababiyah? Ya kembali kaidahnya kepada kaidah nahwu yang memasukkan fi'il mudhari'. Nah, ada fa sababiyah, ada waw sababiyah. Boleh kita pakai fa atau waw misalnya kan? Misalnya kalau di dalam Al-Qur'an kan kita tidak boleh, ya kan? Tapi kalau kita kembali kepada kaidah nahwu, misalnya kita enggak mau pakai fa, kita pakai waw. Misalnya wala tatagaw fihi wa yahilla 'alaikum ghadabi misalnya. Maka waw di situ disebut dengan waw sababiyah. Tapi kan di dalam Al-Qur'an kita tidak boleh secara makna, harus apa yang datang dari Al-Quran seperti itu kita ucapkan gitu. Mafhum Bapak-bapak Ibu? Hah? Insyaallah. Alladzi lam yafham falyas'al qabla an yus'al. Anta marid ya Rahmadi? Masya Allah. La syifa illa zawat. Tidak ada penyembuhnya kecuali ini. Sekarang kita masuk alamul jarrah. Tafadhal Pak. Alamul jarrah. Nah. Wadaha ma'ani minha al-fa'ali At-ta'lilu wal-qamliku
wal ibaha Hmm. al ibaha. Nah, kelas. Coba terjemahkan, Pak. Lam jar, lam jar, walaha ma'anin. Dia memiliki banyak makna. Ma'an jamak dari makna. Minha diantaranya ada bermakna ta'lil. Ta'lil itu artinya sebab. Ada bermakna tamlik, kepemilikan atau kepunyaan. Wal ibaha. Naam. Ada bermakna mubah. Ya. Ini sekarang kita masuk kepada lam jar. Al-lam. Jadi al-lam, ya. Al-lam al-jarrah. Dia punya 3 fungsi. Yang pertama at-ta'lil, yaitu sebab. At-ta'li, misalnya uhibbu Khalidan li khulqihi atau li akhlaqihi. Bi akhlaqihi. Yang mana lamnya di sini? Li. Ini dia. Ini lamnya. Sebab, ya kan? Saya mencintai Khalid karena akhlaknya itu. Ya, ta'lil. Sebab, Bu. Di hadis apa? Di hadis ada juga lamu ta'lil. Hafal Ramadi? Antum hadisnya masyhur. Hadisnya masyhur itu. An uhibbu Khalidan di akhlaqihi. Saya menyukai Khalid karena akhlaknya. Nah, contoh lain di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Salah rawahunya Muslim ya. Ibu Anies Baswedan Li akhlaqihi au li dzakaihi, karena cerdasnya. Boleh itu lam ta'lil. Gue status, Bu. Tapi kita tanya orang kan apa enggak ke praktek lam ta'lil. Ta'lil atau sebab karena berarti kan karena. Iya. Di lam juga ada. Di hadis Nabi juga ada kan? Hafiz ya Rahmadi? Uhibbu Khalidan bi akhlaqihi. Nah, di hadis Nabi ada masyhur sekali tuh. Tunkahu al-mar'atu li'arba'. Itu lamnya lam ta'lil. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, kan? Li jamaliha, li ansabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fadfar bi dzatid din. Tarifat yadak. Nah, itu lamnya lamu ta'lil. Nah, ini karena misalnya kalau ditanya, kenapa wanita itu cinta karena harta ini. Karena ada langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi
diperbolehkan karena ada kendama di arba'in. Karena 4 perkara. Itu lamnya lamu ta'lil. Kemudian at-tamlik, memiliki. Ada fungsinya sebagai at-tamlik. At-tamliku. Apa contohnya? Hadhihi as-sayyaratu laka. Mobil ini milikmu. Yang mana lamnya? Laka di sini kan? Berarti lamnya ini tamlik. Misalnya tentang kita punya pulpen ini. Hadza qalamun li. Pulpen ini milikku, milik saya. Hadhihi sayyaratu laka. Mobil ini milikmu. Gitu. Jadi lamnya di sini adalah tamlik. Tapi kebanyakan perbedaannya adalah lam ta'lil itu biasanya dengan kasrah. Aglabnya kebanyakan tamlik itu biasanya dengan fathah. Iya, kebanyakan yang ta'lil. Laka kalau dia fathah berarti dia tamlik. Kasrah dia ta'lil. Ya, itu kebanyakan ya kalau kita mau membedakan antara ta'lil dan tamlik. Itu kebanyakan. Dan juga kemudian lam di sini biarpun dia berfathah tidak seluruhnya bermakna tamlik. Bisa jadi dia bermakna taukid. Ya kan? Nah, bermakna taukid. Di situ kita harus agak teliti. Kemudian dia bermakna wal ibahah. Bermakna mubah. Jadi kalau dua ini Apa tuh, Bu? Lakana. Itu labnya bisa bermakna taukid. Ya, bisa bermakna taukid. Enggak. Karena dia bersanding dengan fi'il. Fi'il dia itu. Karena. Ya. Iya. Lahum bisa jadi untuk mereka, bisa tamlik. Iya. Itu bedanya, Bu. Iya. Itu beda. Kapan kita tahu itu ya di usul fikih. Tahunya itu nanti di usul fikih. Iya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi antara bahasa Arab dan usul fikih itu berbarengan. Bahasa Arab itu dia membuka kuncinya, mengetahuinya, nanti pemahamannya di usul fikih. Kemudian walil ibahah, yaitu menunjukkan mubah. Misalnya contohnya walil insani an yusalliya an-naflah fi baitihi. Fi baitihi misalnya. Tahu? Lil insani an yusal dia an-naflah
Atau kita pakai jalisan lah. Jalisan ala Jadi bagi orang kalau salat sunnah dia duduk sesuai ala qadri qiyam, sesuai dengan kemampuannya berdiri. Jadi maksudnya adalah dari sini bisa kita katakan bahwasanya kalau dia salat nafilah, salat sunnah, boleh dia duduk meskipun dia sehat. Meskipun dia sehat. Tapi kalau salat wajib, kalau dia sehat, dia harus wajib berdiri, qiyam. Jadi di sini dari lafaz ini bisa kita pakai lil insani, bagi seseorang. Dia kalau sholat sunnah duduk ala qadril qiyam, duduk dia sesuai sebatas dia kemampuan berdiri. Nah, jadi misalnya bapak atau ibu kalau sholat sunnah sehat boleh duduk. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu dia wajib berdiri kalau bagi yang sehat. Makanya kalau misalnya kita lihat ada saudara kita kan, mungkin dia agak capek dikit lah, tapi dia tidak sakit dia kan. Nah, dia pengen duduk, silakan. Kalau sholatnya itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat dia sholat wajib, maka dia wajib harus berdiri. Selagi dia mampu, bisa berdiri, bisa mengikuti imam sampai selesai itu. Tapi kalau sholat sunnah, hukum asalnya boleh duduk dia. Nah, di sini lam di sini lamnya bermakna al-ibaha boleh. Misalnya lirijali arba'un niswah. Lirijali arba'un niswah. Laki-laki boleh 4 istri kan? Berarti lamnya lam ibaha boleh kan? Lirijali arba'un niswah. Atau lamnya lam ibaha, maknanya ibaha boleh. An-naflah, Pak. Salat sunnah. Salat sunnah nafal. Huruf saja sudah 11:30 ya. Kelas. Katabtum. Tam tahiyya rahmadi. Kelas. Alladzi lam yaktub falyaktub awalan. Yang belum nulisnya dulu. Hal soal fil lamul jarrah. Kalau misalnya kita ketemu kalimat jar wa khafdun, berarti ada dua mazhab. Kalau jarrun berarti mazhabnya mazhab Basrah. Kalau dia khafdun katanya dia berarti mazhab Kufah. Kalau misalnya kita ketemu di bait-bait matan bahasa Arab, kemudian si penulis menggunakan kalimat jarrun untuk isim majrur, misalkan jarrun atau khafdun istilahnya. Misalnya kalau isim itu berharokat kasrah disebut jar, atau ada yang mengatakan khafdun.
Kalau kita ketemu misalnya penulis mengatakan ini dia i'rabnya jar, berarti mazhabnya adalah mazhab Basrah namanya. Tapi kalau dia ketemu khafdun, berarti itu mazhabnya mazhab Kufah itu. Kalau misalnya di matan misalnya kan wal jarru kan kata si penulis ya kan, dan wal jarru alamatuhu misalkan jar itu tanda-tandanya seperti ini misalnya kan, berarti kalau dia pakai kalimat jar itu berarti menunjukkan si penulis mazhabnya mazhab Basrah. Kemudian kalau dia pakai dia menulis sebuah matan wal khafdu alamatuhu misalnya kan, khafad itu tanda-tandanya ciri-cirinya berarti dia bermazhab Kufah, itu dia. Mafhum Bapak-bapak Ibu? Iya, Kufah. Berarti mazhabnya Basrah. Untuk memahami lebih lanjut ini sudah ada kalimatnya. Ada kayak Pak? Ada saya. Ada. Ada. Iya. Ada. Bagus ada. Silakan dengerin. Ya, itu di pemuda. Iya. Iya. Bagus. Ala al-jarrah. Tafaddal Al-Farizi. Iqra' lana ya Al-Farizi. Lagunya juga begitu ya. Sering banget. Malu-malu dia, Bu. Malu dia, Bu. Irfa sobat. Kelas alal jarrah maksudnya huruf ala itu dia termasuk kategori huruf jar. Dia juga memiliki makna. Di antaranya adalah al-wujub, yaitu wajib. Adalah wajib. Misalnya, contohnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita masuk kepada ala, fungsi dari ala. Nah, fungsinya di sini al-wujub. Contohnya seperti ini. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina. Nih. Jadi kalau kita ketemu di dalam konteks hadis atau di dalam ayat, kalau ada ala, ada ala ini, sudah pasti kita hukumi ala di sini bermakna wajib. Bagaimana kita pahami ini? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati was sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin." Berarti kalau kita fahami, kalau kita gunakan usul fikih, pasti jelas wajib bagi kita, bagi kalian kata Nabi, mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin. Dari sini bisa kita katakan, berarti kan ini hadis ini menunjukkan adalah tentang perkara
manhaj. Ya kan, jalan. Jalan siapa yang harus kita ikuti? Yaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Kemudian ditanya, kenapa kita harus mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara yaitu menggunakan ala. Sedangkan di dalam usul fikih, ala itu menunjukkan wajib. Jadi sudah jelas mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para khulafaur rasyidin berarti adalah sebuah kewajiban. Jadi enggak boleh kita ingkari, enggak boleh kita kemudian dari sini juga kalau kita tinjau dari usul fikihnya, kita juga bisa mengambil suatu hukum, suatu dalil kalau misalnya sekiranya tidak ada dari Nabi, tapi kalau ada datang dari ijtihadnya para sahabat ini, berarti tetap harus kita ikuti. Kenapa? Karena ada ala ini. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu melakukan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian kita cari-cari asarnya, ternyata yang melakukannya itu para sahabat. Berarti tetap kita ambil sunnah mereka. Kenapa? Karena ada alaikum. Kalau nggak ada dari Nabi, ambil dari sahabat. Karena sudah Nabi sendiri merekomendasikan wajib bagi kalian mengambil dari sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Itu. Nah, di sini dalil ini menunjukkan kepada dalil manhaj. Kemudian juga dalil ittiba kepada Rasul dan para sahabat. Jadi kalau ditinjau dari usul fikihnya, nggak ketemu di Nabi, kemudian para sahabat beristihad, berarti bisa jadi hukum landasan. Jangan sampai kita katakan fulan melakukan perkara-perkara yang baru itu. Al-Mahdiyyin Pak, yang mendapatkan petunjuk Rasyidin dan yang memberikan petunjuk. Kemudian fa ini kapan dia misalnya berubah dari wajib nanti bisa bermakna fauqa, di atas. Misalnya contohnya seperti ini. Kan hukum asalnya ala itu dia bermakna aslinya wajib, ya kan? Nah, kemudian dia bisa berubah menjadi fauqa, artinya di atas. Berarti dia sudah berubah menjadi zaraf makan. Contohnya dakhaltu misalnya ini ya, akaltu alaihi at-ta'ama min salah ala saqaf, loteng. Nah, berarti apa kita artikan? Saya makan di atas loteng. Berarti jangan lagi diartikan saya makan wajib di atas loteng, bukan itu. Jadi berbeda fungsinya. Kalau ala sudah berjumpa dengan min ini, berarti ala di sini sudah bermakna dzaraf makan, fauqa, di atas. Kalau dengan min, Bu. Kalau dia sudah ketemu dengan min. Akaltu alaihi ta'am, saya makan makanan di atas kan di atas satu. Ibaratnya menyuruh-nyuruh makan kan. Takut diminta sama orang, makan dia di atas. Fungsi min itu apa di sana? Di sini. Kalau ala Fungsi min ini dia merubah
hukum si ala ini, Bu. Yang awalnya wajib menjadi bermakna fauqah, di atas. Jadi kalau ada min kemudian ada ala di sini tidak lagi bermakna wujub, tapi bermakna artinya fauqah, di atas. Nah, maksud saya ini Ustaz. Apa, Bu? Yang pakai min kan juga ada apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen mengungkapkan ini, perbedaannya adalah ungkapan dalam sesuatu. Saya ingin, misalnya, kita ingin mengungkapkan kalau misalnya kita sudah bosan memakai kalimat fauqah, ya kan? Muhammadun fauqa syajarah. Nah, kita cari ibarah yang lain, ya kan? Ra'aitu Muhammadan min ala syajarah. Berarti saya melihat Muhammad di atas pohon. Jadi ini adalah perubahan dari bentuk ibarah saja. Jadi ibarah orang Arab. Jadi kalau kita bosan pakai kalimat fauqa, kita ganti aja lah. Jangan kalimat fauqanya zahir tampak, tapi kita pakai huruf min, tapi dia bermakna fauqah. Min kalau disandarkan dengan ala bermakna fauqah. Atau contoh lain, dakhaltu alaihi ad-dara min alal jidar. Apa artinya itu? Dakhaltu alaihi ad-dara, mana ad-dara? Rumah, min alal jidar. Apa kita artikan nih? Karena ada simin ini. Apakah wajib artinya? Apa? Saya masuk ke rumah dari atas tembok. Ngapain dia? Maling nih. Manjat dinding dia kan. Jidar tembok atau dinding ini, Bu. Dakhaltu alaihi ad-dara min alal jidar. Jadi saya masuki sebuah rumah dari atas dinding atau tembok. Berarti dia Apa itu dia bilang kunci? kunci rumah tertinggal dia. Kunci rumahnya lupa. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada simin, berarti ala ini yang semula jadi wajib berubah jadi fauqah, di atas. Berarti dia kan dari atas tembok itu. Mafhum Bapak Ibu? Fungsi ala. Iya. Aqsamul kalam fi usbu'il qadim insyaallah Bapak Ibu. Cuman kita kasih aja apanya dulu gambaran. Aqsamul kalam itu ditinjau dari dua sisi aja. Ini insyaallah untuk pekan depan. Kita kasih apanya dulu. Kalau apa ini kan ada lafaz-lafaz khutbah. Iya, Pak. Alhamdulillah nahmaduhu wa Ta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min syururi Bismillah. Ada yang memakai wa Amin. ada alhamdulillah. Enggak ada. Dia pakai paling yang merupakan dia istirak aja atau aja dia. Dan dari Ada yang keburukan memakai fa min sayyiatina Min. dan memakai wa sayyiatina. iya. Ada minnya dihapus. Afdal mana itu? Kalau yang lebih afdalnya itu kalau untuk lebih memperkuat tuh pakai huruf jar dia tuh. Wa min Pakai min juga. ya, wa min sayyiat. Waw ini enggak waw atau. Awatoh bisa dari sebelumnya itu. Oh iya. Itu fungsinya apa? Waw tersebut, Pak. Iya. Jadi nanti bisa kita lihat dulu redaksinya kan innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu. Berarti kan setelah dia memuji, kemudian dia minta pertolongan. Berarti kan waw di sini kan bisa benar takkib ya kan. Wa na'udzubika wa na'udzubika min syururi anfusina, dari min dari kan. Nah, min di sini maknanya min ibtidaiyah. Diawali dari keburukan, min syururi dari keburukan jiwa kami kan. Min awalnya atau dan juga dari keburukan jiwa, dari kesalahan. Dengan min tadi, Iya. pakai lagi minnya. Boleh dipakai Pak. Tapi kalau pakai waw itu lebih bagus lagi, karena dia mengikuti yang sebelumnya. Sudah dia Pakai min lagi. bisa juga, tapi min itu lebih memperkuat dia itu. Tapi kebanyakan lafaz khutbah itu syair tuh Pak. Betul untuk syair kan? Bentuk sajak-sajak dia. Untuk besok aqsamul kalam. Cuman dari dua, min haitsu bil i'tibar bi'tibari al wasf, dari sisi sifatannya. Dua lagi dia. Ada bermakna khabar, ada bermakna insya. Kemudian bi'tibari isti'mal, bi'tibari al-isti'mal. Haqiqah wa majaz. Ya, ini gambaran untuk besok Bu. Pembagian kalam. Khabarun wa insya'un. Ini nanti insyaallah besok yang akan kita pelajari. Nanti kita akan masuk dari sini, pembagian kalam itu berdasarkan wasf, sifatnya, tanda-tandanya. Kemudian nanti ada dalam penggunaannya bi isti'mal. Ada haqiqah, ada majaz. Di sinilah haqiqah dan majaz ini nanti perlu kita ilmu balaghah itu untuk memahaminya. Ada balaghah nanti. Semua juga khabar insya ini ada di dalam balaghah.